Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal bisnis aksesoris yang bernama Nekonote Accessories Store. Kenalkan, nama saya Titania Riza Sativa dengan NIM 63040020061, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas 4B, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Islam, dan dosen pengampu Ibu Desi Trisnawati MM. Profil perusahaan. Perusahaan kami menjual aksesoris yang bernama Nekonote, yang mana kata Neko berasal dari bahasa Jepang yang artinya kucing, dan T artinya tangan. Jadi, arti keseluruhan merupakan aksesoris yang dibuat oleh tangan atau secara handmade, dan kucing dalam bahasa Jepang melambangkan keberuntungan. Yang diharapkan perusahaan ini dapat membawa keberuntungan bagi pemilik, karyawan, maupun customer-nya. Kemudian, logo perusahaan. Terdapat kucing yang sedang mengangkat kedua tangannya, yang berarti perusahaan ini dikelola oleh tangan kucing atau tangan keberuntungan. Di bawahnya terdapat nama perusahaan kami dalam huruf kanji dan huruf latin, yaitu Nekonote. Tagline. Tagline ini kami ambil dengan simple and kawaii, artinya produk aksesoris yang kami produksi itu sederhana, namun tetap memberikan kesan lucu, unik, dan berinovasi agar tetap menarik para pelanggan. Selanjutnya yaitu visi dan misi perusahaan. Visi kami menciptakan produk aksesoris sendiri dengan model yang berbeda. Kemudian misi kami memenuhi kebutuhan sesuai selera pelanggan dalam aksesoris, mengembangkan usaha ini agar dikenal oleh masyarakat luas, mengembangkan ide yang kreatif dan inovatif, mengedepankan kualitas, ketepatan waktu, dan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya yaitu deskripsi produk. Aksesoris merupakan benda-benda pendukung atau pelengkap dalam berpakaian, biasanya lebih diminati oleh kaum wanita, dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Namun, target aksesoris yang kami buat hanya untuk kalangan anak-anak dan remaja, yang mana mereka hanya memesan sesuai keinginannya. Untuk modelnya sendiri, kami sudah menyediakannya. Pelanggan hanya request dengan diberi nama konsumen tersebut atau sesuai keinginan. Namun, jika dirasa ingin merubah beberapa model ataupun memberi tambahan, kami juga siap melayani, karena produk yang kami tawarkan sesuai dengan keinginan konsumen. Bahan yang kami gunakan berasal dari rantai, tali, dan manik-manik. Kemudian jenis produk. Ada beberapa jenis produk aksesoris yang kami sediakan, antara lain yang pertama yaitu gelang, kalung, strap masker, konektor, dan gantungan kunci, dengan rincian harga seperti di bawah ini. Berikut merupakan harga pokok produksi per 3 bulan. Yaitu kemasan produk. Kami menyediakan 2 macam kemasan produk. Yang pertama, kemasan plastik, berlaku pada pembelian langsung ke rumah produksi atau sekitar wilayah yang terjangkau secara COD. Yang kedua yaitu kemasan kardus, berlaku untuk pembelian produk secara online, bisa di luar wilayah yang membutuhkan jasa kirim seperti JNT, JNE, dan lain-lain. Berikut merupakan cara pembuatan produk. Yang pertama yaitu gelang, ada strap masker, dan juga ganci. Silahkan bisa disimak. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Yang pertama yaitu owner. Job description-nya yang pokok sebagai pemilik sekaligus pengelola keuangan, untuk tambahannya yaitu sebagai pengelola produk yang tersedia untuk modal, produsen, dan jasa pengiriman sistem COD. Yang artinya jika owner dirasa mampu mengelola sendiri, maka semua pekerjaan akan dilakukan cukup oleh owner saja. Namun jika suatu hari nanti dibutuhkan karyawan, owner akan mengangkat karyawan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu karyawan. Job description-nya sebagai produsen dan jasa pengiriman sistem COD atau mengantar ke kantor jasa pengiriman sistem online. Yang artinya jika owner membutuhkan karyawan,
owner hanya melakukan job desk pokok dan karyawan tersebut melakukan job desk tambahan owner. Manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perekrutan karyawan. Tahap pertama, pendaftaran dengan mengirimkan beberapa berkas sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditentukan dan mengirimkan langsung ke ruko atau media online melalui email. Yang tahap kedua yaitu wawancara, tahap ketiga yaitu pengumuman. Yang kedua yaitu syarat dan kriteria perekrutan karyawan. Yang pertama, wanita. Yang kedua, minimal pendidikan SMA atau sederajat. Yang ketiga yaitu menyukai aksesoris maupun kerajinan tangan. Yang keempat, mau belajar dan menyukai suatu hal yang baru. Yang kelima, sabar, teliti, jujur, ramah, dan komunikatif. Selanjutnya yaitu sistem reward and punishment. Yang pertama, sistem reward. Kami memberikan bonus ketika target penjualan mencapai atau melebihi target penjualan. Yang kedua, diberi kesempatan untuk mendapatkan produk Nekonote secara gratis. Yang kedua yaitu punishment. Yang pertama, sanksi ringan yaitu secara lisan jika karyawan tersebut merusakkan properti yang ada supaya lebih berhati-hati. Yang kedua yaitu pemotongan gaji apabila barang yang sampai di tangan konsumen rusak dengan potongan gaji tersebut untuk mengganti kerugian yang ada dan konsumen akan diganti dengan barang baru. Yang ketiga yaitu PHK. Apabila karyawan merugikan semua pihak yang tidak bisa ditoleransi, seperti misalnya mencuri properti yang ada dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengembangan karir. Dalam pengembangan karir, karyawan Nekonote Accessories Store ini diberikan kesempatan untuk membuka cabang di wilayah yang berbeda. Dengan syarat karyawan tersebut sudah 5 tahun bekerja dan dapat kepercayaan oleh ownernya. Sistemnya nanti seperti mudharabah. Owner akan memberikan modal awal untuk dikelola oleh karyawan tersebut, dan nantinya hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatannya. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan atau rencana anggaran biaya. Berikut ini merupakan total biaya variabel per 3 bulan dan juga total biaya tetap. Selanjutnya yaitu manajemen pemasaran. Rencana pemasaran. Teknik pemasaran dalam penjualan produk Nekonote, saya akan menggunakan teknik pemasaran secara online dan juga secara offline. Berikut akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu secara online. Pada teknik online, saya akan menjual produk-produk dari Nekonote ini melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram, serta marketplace seperti Shopee. Yang diharapkan melalui media online, produk saya bisa dilihat dan dikonsumsi secara luas di seluruh Indonesia. Di dalam WhatsApp, Instagram, dan Shopee, saya berusaha selalu mengunggah foto produk Nekonote secara rutin. Minimal 1 minggu 3 kali upload, atau ketika ada pesanan dari konsumen sebelum saya packing akan saya abadikan foto produk tersebut karena tidak setiap produk itu sama. Karena produk kami sesuai dengan keinginan atau pesanan konsumen. Yang kedua yaitu secara offline. Awal mulanya saya akan memakai aksesoris buatan Nekonote setiap hari untuk menarik rasa keingintahuan dan keinginan seseorang yang melihat produk Nekonote untuk memilikinya. Kemudian, ruko yang saya tempati akan saya desain semenarik mungkin dengan bertemakan ala Jepang. Tidak lupa spanduk di depan ruko beserta lampu kelap-kelip, dan juga kami menyediakan jasa sewa kostum kimono dengan harga yang bersahabat. Gratis untuk 1 bulan dari pembukaan awal dibukanya ruko. Untuk berfoto dengan nuansa Jepang
yang didukung oleh interior-interior ruko seperti pohon sakura besar, samurai, topeng kitsune, dan kipas. Selanjutnya yaitu target pemasaran, segmentasi dan pengelompokan pasar. Yang pertama yaitu geografi. Target pemasaran usaha ini dalam jangkauan yang berdomisili Kecamatan Bandungan hingga Kota Salatiga secara offline. Yang kedua yaitu demografi. Terbagi menjadi dua, yaitu remaja dan dewasa. Remaja biasanya yang masih duduk di bangku SMP atau SMA, khususnya perempuan yang menyukai berbagai macam aksesoris. Yang kedua yaitu dewasa. Target utama dari kalangan orang dewasa, baik dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum.